Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Dansa dari Prodi Jurusan Perencanaan Wilayah Kota. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video sebagai tugas dari Ulasmi pada mata kuliah Teknik Komunikasi dan Presentasi dengan format tema PWK dengan poin-poin. Yang pertama, mengenai permasalahan dan latar belakang. Yang kedua, kondisi. Yang ketiga, dampak dan faktor. Yang keempat, bukti berupa data atau foto. Yang kelima, kesimpulan atau rencana untuk masa depan. Pada tugas kali ini, saya akan mengangkat atau membahas permasalahan mengenai polusi. Apa sih itu polusi? Dan masalah apa yang dapat ditimbulkan akibat polusi ini? Polusi adalah tantangan serius yang dihadapi oleh dunia saat ini. Ini terjadi ketika zat-zat berbahaya atau polutan dilepaskan ke lingkungan, merusak kualitas udara, air, dan tanah. Polusi memiliki dampak yang merugikan terhadap kesehatan manusia, ekosistem, dan perubahan iklim. Inilah mengapa masalah polusi harus diangkat dalam video ini. Jenis polusi. Ada berbagai jenis polusi, termasuk polusi udara, air, dan tanah. Polusi udara melibatkan emisi gas beracun dan partikulat dari sumber seperti industri, kendaraan bermotor, dan pembangkit listrik. Polusi air terjadi ketika limbah industri atau domestik mencemari sungai, danau, dan laut. Sedangkan polusi tanah terjadi ketika bahan kimia berbahaya mencemari lapisan tanah, mengganggu ekosistem tanah, dan mungkin mencemari sumber air tanah. Dampak pada kesehatan manusia. Polusi dapat mengancam kesehatan manusia. Paparan jangka panjang terhadap polusi udara dapat menyebabkan masalah pernapasan, termasuk asma dan bronkitis. Selain itu, partikel berbahaya dalam polusi udara juga terkait dengan peningkatan risiko penyakit jantung dan kanker paru-paru. Polusi air yang mencemari sumber air minum dapat menyebabkan penyakit seperti kolera. Dalam beberapa kasus, polutan beracun seperti timbal dan merkuri dapat menyebabkan kerusakan otak pada anak-anak. Dampak pada ekosistem. Polusi juga memiliki dampak serius pada ekosistem. Polusi air dapat menyebabkan kematian ikan dan organisme air lainnya. Sementara polusi udara dapat merusak hutan dan mempengaruhi kehidupan liar. Pencemaran tanah dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan mengurangi produktivitas tanah pertanian. Selanjutnya, perubahan iklim. Beberapa jenis polusi seperti emisi gas rumah kaca juga berkontribusi pada perubahan iklim global. Ini menyebabkan peningkatan suhu global, cuaca ekstrim, dan naiknya permukaan laut. Eskalasi masalah. Masalah polusi telah berkembang secara signifikan selama beberapa dekade terakhir karena pertumbuhan industri dan urbanisasi. Populasi yang semakin besar dan konsumsi yang berlebihan juga telah meningkatkan produksi limbah dan polusi. Poin-poin ini memberikan gambaran umum tentang latar belakang dan eskalasi masalah polusi. Selanjutnya, kita dapat menjelajahi kondisi saat ini dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah ini dalam bagian berikutnya dari video ini. Kondisi polusi saat ini adalah sangat mendesak dan memiliki dampak yang luas. Mari kita lihat beberapa aspek penting tentang kondisi polusi di dunia saat ini. Yang pertama, peningkatan emisi gas rumah kaca. Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah menyaksikan peningkatan dramatis dalam emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrous oksida. Ini adalah hasil dari pembakaran bahan bakar fosil.
deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya. Data menunjukkan bahwa peningkatan suhu global telah terjadi sebagai akibat dari peningkatan emisi ini. Ini adalah salah satu dampak utama perubahan iklim yang disebabkan oleh polusi. Yang kedua, polusi udara yang merokok. Polusi udara adalah masalah serius di banyak kota di seluruh dunia. Partikel halus dan gas beracun seperti nitrogen dioksida dan sulfur dioksida terus meningkat. Ini dapat menyebabkan masalah kesehatan serius seperti penyakit pernapasan, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk. Yang ketiga, pencemaran air yang meresahkan. Pencemaran air juga merupakan masalah serius. Banyak sungai, danau, dan laut telah tercemar oleh limbah industri, pertanian, dan limbah domestik. Ini dapat merusak ekosistem air, mengancam kehidupan laut, dan membuat sumber air minum menjadi tidak aman. Pencemaran tanah yang tersembunyi. Pencemaran tanah oleh bahan kimia berbahaya adalah masalah yang sering terlupakan. Pencemaran tanah dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang pada ekosistem tanah dan mempengaruhi pertanian. Beberapa bahan kimia yang mencemari tanah juga dapat merusak sumber air tanah. Yang kelima, limbah elektronik yang tumbuh pesat. Dalam era teknologi, limbah elektronik seperti ponsel bekas dan komputer usang juga menjadi masalah besar. Banyak dari limbah ini berisi bahan berbahaya dan sulit diolah. Meningkatnya konsumsi perangkat elektronik berarti limbah ini terus bertambah. Kondisi polusi saat ini sangat mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian serius. Data ilmiah mendukung klaim bahwa polusi telah mencapai tingkat yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan berkelanjutan planet ini. Dalam bagian selanjutnya, kita akan membahas dampak polusi ini lebih lanjut dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalahnya. Dampak dan faktor. Dampak polusi sangat serius dan melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia, ekosistem, serta perubahan iklim. Di sini kita akan menjelaskan lebih lanjut tentang dampak polusi serta faktor-faktor yang berkontribusi pada masalah ini. Dampak pada kesehatan manusia. Polusi udara khususnya memiliki dampak besar pada kesehatan manusia. Paparan terhadap polutan udara seperti PM2.5 atau partikel halus dapat menyebabkan penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, dan bahkan pneumonia. Paparan jangka panjang terhadap polusi udara juga meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan kanker paru-paru. Dampak pada ekosistem. Polusi air dapat menghancurkan ekosistem air tawar dan laut. Kadar nutrien berlebih, limbah industri, dan plastik mencemari laut, merusak kehidupan laut, dan korban kolateralnya termasuk burung laut dan mamalia laut. Pencemaran tanah dapat mengganggu ekosistem tanah yang penting untuk pertanian dan alam. Dampak pada perubahan iklim. Polusi juga berkontribusi pada perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca seperti CO2 dan metana meningkatkan efek rumah kaca yang menyebabkan peningkatan suhu global. Ini berdampak pada cuaca ekstrim seperti badai yang lebih sering dan banjir yang parah. Faktor-faktor yang berkontribusi. Berbagai faktor berkontribusi pada polusi. Industri besar seringkali menjadi penyumbang utama emisi polutan ke udara dan air. Aktivitas transportasi, terutama kendaraan bermotor, menghasilkan emisi gas buang yang signifikan. Konsumsi berlebihan dan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produk rumah tangga juga merupakan faktor-faktor penting. Peranan pemerintah dan regulasi. Pemerintah memiliki peran besar dalam mengatasi polusi
melalui regulasi dan pengawasan. Regulasi ketat terhadap emisi industri, standar kendaraan yang lebih bersih, dan kebijakan lingkungan yang ketat dapat membantu mengurangi polusi. Kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang dampak polusi penting. Pendidikan dan kampanye informasi dapat membantu mengubah perilaku dan menciptakan tekanan pada perusahaan dan pemerintah untuk mengambil tindakan. Individu juga memiliki peran dalam mengurangi polusi melalui pilihan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Dampak polusi yang kompleks ini harus menjadi perhatian utama dalam upaya untuk mengatasi masalah ini. Faktor-faktor yang berkontribusi pada polusi harus diidentifikasi dan diatasi agar kita dapat mencapai lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta mengurangi dampak negatif pada manusia, ekosistem, dan iklim. Dalam bagian terakhir video saya, dapat kita simpulkan bahwa polusi adalah masalah serius yang dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Untuk mengurangi dampak polusi, diperlukan tindakan yang lebih serius dalam mengurangi emisi polutan, meningkatkan pengelolaan limbah, dan mendorong teknologi yang lebih ramah lingkungan. Kesimpulannya, upaya bersama dari masyarakat, pemerintah, dan industri sangat penting untuk mengatasi masalah polusi. Rencana untuk masa depan. Langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk mengatasi polusi antara lain. Yang pertama, menggunakan energi terbarukan, seperti menggunakan energi tenaga surya dan angin untuk mengurangi emisi polutan. Yang kedua, transportasi ramah lingkungan. Fokus pada transportasi publik yang lebih efisien dan mobil listrik. Yang ketiga, pengurangan sampah plastik. Ayo kita semua untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mendukung daur ulang. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran. Tingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan bersih dan sehat. Yang kelima, regulasi ketat. Tekankan perlunya regulasi ketat yang membatasi emisi industri dan pencemaran air. Selanjutnya, pendekatan berkelanjutan. Dorong perubahan dalam pola konsumsi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, ayo kita semua untuk bertindak dan berikan mereka informasi tentang cara agar dapat berkontribusi dalam upaya mengurangi polusi, seperti mengambil tindakan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah mengurangi jejak karbon dan mendukung kebijakan lingkungan, serta mengambil peran dalam bagian kegiatan membersihkan lingkungan. Saya berharap video saya akan memberikan kesan positif tentang bagaimana kita semua dapat bekerjasama untuk mengatasi masalah polusi dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.